Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikat kita dalam ikatan ukhuwah. Ikatan ukhuwah ini, persaudaraan ini sesungguhnya sudah sejak dahulu. Sampai-sampai Rasulullah itu membedakan antara persaudaraan dan pertemanan, antara saudara dan sahabat. Nabi bersama para sahabat pergi untuk ziarah makam. Ketika sampai, Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna bikum lahiqun insyaallah. Kata Rasulullah, kami semua ini insyaallah akan menyusul kalian. Lalu setelah itu Rasulullah mengucapkan perkataan yang membuat sahabat itu bertanya. Kata Rasulullah itu merindukan saudara-saudaranya. Kan di makam. Kemudian Rasulullah di perkuburan merindukan saudara-saudaranya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu? Kata Rasulullah, bukan. Kalian itu adalah temanku, sahabatku. Terus siapa yang kau maksudkan dengan saudaramu? Saudaraku itu, saudara beda dengan sahabat. Saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka yang tidak pernah menjumpai aku. Ya, kita-kita ini sahabat. Ya, mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, ya kan? Itu sahabat. Tapi kita ini bukan sahabat Nabi, kita saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini ada 3. Satu, persaudaraan diikat dengan darah daging, makanya itu disebut saudara kandung. Ada saudara yang diikat oleh agama, seperti kita malam hari ini di masjid. Mungkin ada di antara kita, saya dengan para jamaah ini kan gak diikat dengan darah daging, tapi kita bersaudara diikat dengan agama. Sama-sama muslim, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu satu sama lain bersaudara. Dan yang ketiga, bersaudara diikat oleh darah daging dan agama. Ini yang tertinggi, yang luar biasa. Kenapa kita perlu bersyukur dan menyampaikan konsep persaudaraan ini? Karena ini penting sampai hari kiamat dan bahkan ketika pengadilan Allah selesai,
kita telah melalui mizan, lewat jembatan sirat, kemudian ditentukan apakah surga atau neraka. Di situ kalau Allah takdirkan kita masuk surga, maka Allah menghormati, memuliakan penduduk surga dengan cara apa? Dengan cara diberikan apapun yang diminta oleh penghuni surga. Termasuk permintaan itu adalah ketika dia masuk dalam surga, dia dapati istrinya ndak ada, anaknya ndak ada. Loh, kok istriku nggak ada? Kok anak-anakku nggak ada? Ngadep sama Allah, ya Allah, anak istriku ndak ada ya Allah di surga ini. Aku kepengen kumpul bareng. Maka sebagai sebuah penghormatan, Allah kasihkan dia kesempatan untuk pergi dan mengambil, menarik istri dan anaknya dari neraka. Apakah secara mutlak ketika ada hubungan darah daging lalu lantas dia bisa menarik saudaranya, keluarganya dari neraka? Tidak serta-merta. Kenapa? Karena tidak diikat dengan agama. Nabi, katakanlah Nabi Nuh. Nabi Nuh walaupun masuk surga, menghadap dia kepada Allah, ya Allah, istriku ya Allah, ya Allah, anakku ya Allah, tidak akan dikabulkan sama Allah. Jangankan di surga, di dunia saja ketika itu Nabi Nuh minta, ya Allah, ini anakku ya Allah. Apa kata Allah? Nuh, itu bukan anakmu, apalagi di akhirat. Maka yang demikian tidak bisa menarik, mengajak keluarganya dari neraka ke surga. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, bapaknya dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia menghadap Allah, misalkan, ya Allah, pamanku ya Allah, Abu Talib, orang yang nomor satu kalau ada orang yang mau menyakiti, dia tampil. Nggak ada yang boleh menyakiti Muhammad. Sampai mau meninggal, paman, bersyahadatlah, nanti akan aku doakan kepada Allah. Tapi Abu Jahal ada di situ, orang kafir ada di situ. Mau meninggalkan kepercayaan nenek moyangmu ya, nggak enak sama teman-temannya, akhirnya tetap dalam kekafiran. Padahal kalau dia bersyahadat, Rasul bisa narik. Rasul bisa narik. Nah, itulah pentingnya persaudaraan kita ini harus dibangun atas dasar agama. Kalau hanya sebatas atas ikatan darah daging, tadi kalau agamanya tidak sama, tetap nggak bisa. Minta kita sama Allah, keluar air mata darah, nangis kita, tetap Allah tidak kabulkan. Kenapa? Kafir. Orang kafir itu khalidina fiha, dia kekal selamanya di neraka, nggak akan bisa. Orang munafik juga sama. Nah, maka termasuk kita di sini. Ada di antara kita duluan nih, kita nggak diikat dengan darah daging, tapi kita diikat dengan agama. Ya Allah, temanku ya Allah, rajin kajian setiap Kamis malam ya Allah, kok nggak ada di sini? Tarik, si fulan ditarik, si fulan ditarik. Sebagai apa? Penghormatan kepada penghuni surga yang Allah janjikan, apapun yang diinginkan ahli surga Allah kabulkan. Maka puncak tertinggi adalah ketika persaudaraan itu diikat dengan darah daging dan agama. Maka hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umat Nabi Muhammad ini masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Qalu wa man aba, waman yaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dengan syariat, mengikuti sunnahku, dia masuk surga. Yang tidak mau, itulah orang yang tidak mau mengamalkan, itulah orang yang tidak mau masuk surga.
Nah, karena sudah terikat dengan agama, Al-Quran menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Maka kita harus saling mengajak. Makanya Islam ini tidak hanya mengajak kita fokus pada apa? Menjadi orang soleh, enggak. Tapi untuk agar kita menjadi orang yang muslih, ngajak orang lain berbuat baik. Bukan cukup dengan diri kita saja, tapi menjadi orang yang mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tadi Al-Quran, sekarang hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita nggak kepengen orang lain diomongin, kita kan nggak pengen kita diomongin, maka jangan ngomongin saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan persaudaraan ini esok mudah-mudahan tidak hanya kita berkumpul di masjid, tapi kita juga dipertemukan dan dikumpulkan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin alhamdulillah kami diingatkan untuk membawakan kitab yang terkait dengan hadis bahwa amalan kita nanti diperlihatkan ke orang tua yang sudah meninggal. Alhamdulillah diingatkan. Nah, kami bawakan, kami bacakan. Ya, kami bacakan hadisnya supaya kita lebih marem lagi. Makanya saya agak bingung malam hari ini, apakah mau membahas fikih atau membahas kitab ini. Ya, cara Nabi mendidik anak. Ini menjadi rujukan pegangan guru-guru, orang tua. Ya, tebal, tapi membacanya luar biasa, nggak mau putus. Nggak mau putus, asik betul membacanya, ya, kitab ini. Nah, hadis itu berkaitan dengan bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang orang tua sudah meninggal. Ada hadis ini. Nah, kita bacakan dulu, setelah itu kita belajar sedikit tentang hadis supaya kita mengerti hadisnya gimana. Dhaif. Weh, hadis dhaif berarti nggak boleh. Hadisnya gimana? Sahih, mantap itu. Ya kan? Hadisnya gimana? Hasan. Nanti kita pelajari. Tapi jangan mumet ya, tak tuliskan hadis-hadisnya ya. Nanti pelan-pelan kita pelajari supaya apakah orang selevel kita ini berhak menghakimi dan menentukan hukum dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah, atau ada orang-orang yang digelari dengan mujtahid, ahli mazhab, ahli fikih. Itu nanti insya Allah kita bahas setelah kita membacakan hadis yang kemarin kami sampaikan dalam maknanya. Nah, hadis ini tepat di halaman 265, mulai temanya tentang bersegera beramal soleh untuk membahagiakan almarhum. Kan ini ada banyak sebelumnya, melaksanakan wasiat, berbuat baik kepada teman bapak kita. Itu bagian kita berbuat bakti kepada orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Nah, ini kita lewatkan, kita langsung masuk ke bersegera beramal soleh membahagiakan almarhum. Dengan cara apa? Tadi beramal soleh. Nah, hadisnya begini, kami bacakan dalam bahasa Arabnya, kemudian terjemahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tayalisi, berikut sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum
tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum fi quburihim fa in kana khairan istabsharu bihi wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atika. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan kalian akan diperlihatkan kepada karib kerabat dan keluarga kalian di kubur-kubur mereka. Apabila baik amalan nih kita lakukan, kayak malam hari ini nih baik nih. Apabila baik, orang yang dikubur gembira. Apabila sebaliknya, kita lagi nonton konser dangdut yang penyanyinya Bahenol, kita seneng, tapi orang dikubur, kerabat karib kita yang dikubur, maka mereka berdoa, ya Allah, ilhamkanlah kepada mereka untuk mengerjakan ketaatan kepadamu. Ini hadis yang pertama. Ada 3 hadis. 3 hadis. Jadi jangan sampai membuat sedih kerabat karib yang sudah wafat dengan amalan yang tidak baik. Lalu kemudian hadis ini yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bihi wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Maknanya sama tapi doanya beda. Kalau tadi doa mereka, ya Allah, ilhamkanlah kepada mereka untuk mengerjakan ketaatan kepadamu. Yang kedua, doanya beda. Kalau maknanya sama tadi, kalau amalan kita baik mereka senang, kalau amalan kita buruk mereka sedih. Tapi ini yang kedua, doanya begini. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka sampai engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Ternyata orang yang sudah meninggal pun mendoakan kita supaya tetap dalam hidayah Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga. Tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi 'ala Allah. Ada 2 hari yang amalan kita itu akan dilaporkan kepada Allah, dinampakkan kepada Allah, yaitu hari apa? Senin dan Kamis. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati yaumal jumu'ati. Dan ada 1 hari amalan kita akan diperlihatkan kepada para nabi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah wafat. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Fayafrahuna bihasanatihim, maka mereka akan senang, bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya hari Jumat perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, amalan baik hari Jumat perbanyak. Kenapa? Karena hari Jumat itu diperlihatkan enggak cuma kepada orang tua kita, kepada para nabi, anbiya, bukan Nabi Muhammad saja, al-anbiya, para nabi-nabi. Wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Enggak cuma mereka senang, Pak, tapi wajah mereka tambah berseri, tambah putih bercahaya. Hari Jumat. Fattaqullah, maka kata Rasulullah, bertakwalah, berhati-hatilah dalam beramal. Wala tu'dzu mautakum,
jangan kalian menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir dengan komentar, diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dari Walid Abdul Aziz sebagai isyarat bahwa derajatnya hasan. Hasan itu apa? Baik. Hadis ini bagus. Hadis ini bagus. Nah, ini cukuplah bagi kita sebagai motivasi untuk berbuat amal soleh, supaya kerabat karib kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, tidak sedih di alam barzakh, alam kubur mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malam hari ini kita itu sering melihat ada orang yang kayaknya dia ahli hadis, kayaknya dia ahli agama yang lain dah. Apa-apa mana dalilnya? Disebutkan dalilnya, apa derajat dalilnya, hadisnya, sahih apa dhaif, kuat apa lemah hadisnya. Ketika kita sudah ditanya hal seperti itu, maka otomatis kita nggak bisa menjawab, karena kita bukan ahli hadis, bukan ulama, ya kan? Jadi selalu menyalahkan orang lain. Maka dalam hal ini, insya Allah nanti kita tuliskan di papan tulis, kita coba untuk memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ada ahli hadis, ada ahli usul fikih, ada ahli fikih. Kalau orang hanya ahli hadis, dia hanya tahu hadis saja, tapi tidak belajar ilmu usul, makanya dia gampang menyalahkan orang lain, gampang membid'ahkan orang lain, gampang sekali. Kenapa? Nggak paham pembagian hadis. Misalkan, kenapa sering, Pak, apa hukum habis sholat kita bersalaman? Habis sholat bersalam-salaman, hukumnya apa? Boleh apa nggak boleh? Ya kan begitu kan? Oh, bid'ah ini. Nah, maka kalau kita rujuk kembali di dalam ilmu fikih, dalam usul, hukum itu ada berapa? Ada 5, Bu. Ada hukum apa? Wajib. Di bawahnya sunnah. Di tengah-tengah mubah. Di bawah mubah apa? Makruh. Kemudian haram. Ya, wajibun, sunnatun, mubahun, makruhun, haramun. Ada nggak selain ini? Nggak ada. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah, monggo, jenengan mau kerjakan tidak masalah, dikerjakan juga tidak masalah. Kalau dikerjakan niatnya ngikutin Nabi, jadi ibadah sunnah. Kalau dikerjakan asal-asalan tanpa mengikutkan Allah, makan minum mubah. Tapi kalau kita mulai dengan bismillah, jadi pahala. Makruh ini perkara yang tidak dianjurkan untuk dilakukan, tidak disukai sama Allah, tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Udah kita jelaskan ya. Makan peti makruh, jengkol makruh. Kalau ada orang makan dosa nggak? Nggak dosa, cuman makruh. Kemudian haram, ditinggalkan berpahala, dikerjakan. Sekarang di mana hukum bid'ah? Kita cuma 5. Berarti bid'ah itu menjadi objek sasaran hukum yang 5.
Bid'ah itu jadi objeknya. Bid'ah itu bisa jadi bid'ah wajib, bisa bid'ah sunnah, mubah, makruh, haram. Kan gitu. Bid'ah itu kan dia bukan hukum tapi objek hukum. Ada orang kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Karena kalimat kullu itu setiap, tapi ternyata maknanya tidak semua. Kullu itu artinya setiap, bisa maknanya sebagian. Seperti dalam surat Al-Kahfi, raja mengambil kulla safinatin, setiap kapal diambil oleh raja. Apakah setiap kapal? Enggak, ternyata yang bagus-bagus saja, yang nggak bagus ditinggalkan. Berarti bukan tidak semuanya diambil, tetapi yang bagus-bagus saja. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Pak, bid'ah yang wajib itu apa contohnya? Mengumpulkan Al-Quran. Dulu kan belum ditulis di tulang-tulang, di apa, dikumpulkan sama Abu Bakar. Bid'ah wajib. Bid'ah sunnah, sholat tarawih. Tadinya orang satu-satu sendiri-sendiri penuh masjid ini, kayak orang lomba-lomba. Sama Umar digabungkan, imamin, jadilah berjamaah. Akhirnya kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Umar sendiri yang ngomong, ini bid'ah loh, sebaik-baik bid'ah ini, kata Umar. Bid'ah sunnah yaitu sholat tarawih berjamaah. Bid'ah mubah, bid'ah mubah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kebiasaan di kampung-kampung bid'ah, tapi mubah. Mubah dia, ya kan? Bid'ah makruh. Nih Pak, masjid kita ada tulisan-tulisan ini nih. Ini bid'ah ini. Oh iya, tapi makruh. Atau Al-Quran dihiasi pakai tulisan emas. Oh, itu bid'ah makruh. Haram. Jelas dalam hal ibadah. Sholat subuh jadi 3 rakaat. Haram. Nah itulah kalau orang belajar usul, belajar fikih, mengerti, enteng dia, nggak gampang nyalahkan orang. Kayaknya dia yang pegang kunci surga, ya kan? Saya aja pernah pas ketemu yang dilihat belum ngomong sama saya, belum ngobrol sama saya, dari kaki sampai kepala dilihatnya dulu. Begitu celana saya di bawah mata kaki, rambut agak panjang dikit, awal-awal begitu kita datang, bukan jaga jarak dia, ya kan? Nah ya, oleh karena itu kita perlu belajar hadis supaya kita paham, ya. Jangan terjebak dengan apa bulan kemarin. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemarin udah kita sampaikan, kita diajak kembali itu berarti kita pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita kan nggak pernah meninggalkan Quran Sunnah. Kenapa diajak-ajak kembali? Ya kan gitu. Wah, ada anak alumni SMA debat sama saya, bahasa Arab nggak bisa, terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa, Al-Fatihah nggak bisa. Debat sama saya, ujung-ujungnya apa? Sebaik-baik jawaban berdebat dengan orang bodoh adalah diam. Nggak mau lagi dia, diam aja. Udah saya dianggapnya bodoh, ya kan? Ya nggak apa, memang begitu senjata mereka. Nah sekarang kita perlu nih hadis itu, ya Pak ya. Pertama Quran. Ya, ada Al-Quran. Ada hadis qudsi. Al-hadis Al-Qudsi. Ada hadis mutawatir. Al-hadis
al-mutawatir. Hadis mutawatir ini Pak, ada dua. Ada mutawatir al-mutawatir al-lafzi, secara lafaz, ada al-ma'nawi. Ada dua, ya. Lafaznya sama, maknawi ini lafaznya berbeda tapi maksudnya sama. Seperti apa? Rasul kalau berdoa itu ngangkat tangan. Dan banyak sahabat meriwayatkan berdoa ngangkat tangan, tapi momennya beda-beda. Kadang ada orang minta berdoa, minta tolong didoakan ngangkat tangan. Banyak yang meriwayatkan hadis itu menjadi hadis mutawatir. Nanti kita definisikan satu-satu. Hadis mutawatir. Mutawatir itu derajatnya nggak usah ditanyakan lagi. Nggak usah ditanyakan lagi. Hadis mutawatir. Nah, di bawahnya ada hadis ahad. Hadis al-hadis al-ahad. Ya, hadis ahad ini banyak. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib, ya kan? Nanti kita jelaskan satu-satu, panjang. Maka kalau dia nggak belajar mustalahul hadis, istilah-istilah ilmu hadis, nggak belajar usul fikih, itu berat untuk memahami syariat ini. Kami alhamdulillah 6 tahun belajar fikih dan usul fikih, ya. Maka kalau udah belajar itu, contoh sederhana begini. Nanti kan kita akan ada pembagian hadis, dhaif dan seterusnya. Maka sebelum kami contohkan, kami pahamkan dulu 3 hal. Satu Pak, menentukan hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu dhaif. Itu produk ijtihad, produk hasil ijtihad, ya. Ijtihad itu apa? Ijtahada yajtahidu, bersungguh-sungguh. Artinya dia bersungguh-sungguh meneliti, mentelaah hadis ini, sanadnya bagaimana nih orang yang meriwayatkan hadis ini. Nah, di situ akhirnya akan ada perbedaan karena dia namanya ijtihad. Orang yang bersungguh-sungguh melahirkan pada akhirnya, oh hadis ini sahih, oh hadis ini hasan, oh hadis ini dhaif, kan begitu. Maka akan ada satu hadis dihukumi berbeda-beda. Menurut Syekh Albani sahih, menurut Syekh ini dhaif. Kenapa kok bisa beda-beda Ustaz? Tadi ijtihad, hasil dari kesungguhan seseorang mentelaah, mempelajari hadis ini, muncullah ada si fulan ini dianggap dia lemah. Maka dia karena dia lemah nih, maka hadisnya nggak sahih nih. Dia masuk ke hasan nih. Yang ini, ini lemah sekali. Karena dia lemah sekali, maka dia dhaif. Tapi yang satunya menganggap sahih. Contohnya apa? Salat subuh baca kunut. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Kalau kita nggak kunut subuh, sebelum salam kita harus sujud sahwi. Tapi jumhur yang lain bilang, ya Syafi'i, hadis itu dhaif, lemah. Tapi menurut Imam Mazhab Syafi'i tidak lemah, hadis itu bagus, hasan, maka diamalkan. Itu dulu yang kita pahami, ya. Jadi bukan berarti kita langsung hadisnya hasan, hadisnya sahih, hadisnya dhaif harus diamalkan, harus ditinggalkan, bukan itu. Ini produksi hasil dari ijtihad. Makanya satu hadis ada yang menghukuminya sahih, ada yang menghukuminya hasan, dan ada yang menghukuminya dhaif.
Belum lagi nanti ada naik-naiknya Pak ya. Yang dhaif jadi hasan, yang hasan jadi sahih, nanti ada. Kita pelajari pelan-pelan saja. Yang penting 3 hal ini dulu kita pahami. Satu, bahwa menentukan hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu dhaif, selain yang mutawatir hadis qudsi ini, itu adalah hasil ijtihad. Ya. Nah. Yang kedua, ketika kita menyebut hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, sesungguhnya adalah itu dilihat pada penyandaran kepada Nabi, bukan untuk diamalkan atau tidak diamalkan. Gitu. Jadi hadisnya itu sahih, hasan dan dhaif itu ketika kita tahu bukan ini diamalkan, ini tidak, enggak. Tapi kita lihat yang membawa hadis ini orangnya sikoh apa enggak? Orangnya agamanya baik apa enggak? Gitu, ya. Jadi penyandarannya kepada Nabi SAW, bukan untuk kemudian dijadikan ini karena bukan tugas kita. Bukan, tapi dilihat pada penyandaran kepada Nabi. Kan hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu dia perkataan atau perbuatan atau diamnya, pengakuan Nabi. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu semuanya hadis. Beliau melakukan, beliau ngomong, beliau mendiamkan, itu hadis. Itu hadis. Coba Pak, misalkan Rasulullah itu tersenyum, atau ada hadis Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Senyum manismu di atas saudaramu adalah sedekah. Pak, senyumnya Nabi itu hukumnya apa? Wajibkah? Sunnahkah? Larangankah? Kita nggak tahu. Coba ibu-ibu senyum, tapi senyumnya sinis. Apa maknanya? Ayo. Ya kan? Iya, pernah terjadi ketika ada orang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, disuruh bayar kafarat sama Nabi. Puasa 2 bulan nggak mampu, budak nggak ada, ya kan? Ngasih makan, Rasul, nggak ada orang di kampung ini yang lebih miskin dari kami. Udah miskin belagu lagi istilahnya kan. Sampai Rasul itu kan senyum akhirnya. Nah, senyumnya Nabi terhadap perkara ini nih, apa maknanya? Apakah setiap ada orang berbuat salah kita senyumin aja? Itu perlu kita pahami. Itu perlu kita pahami. Coba hadis yang lain misalkan begini. Jenengan kalau zakat fitrah itu pakai duit apa pakai beras? Pakai beras. Rasul pernah zakat pakai beras? Tidak pernah. Ya kan? Gimana ayo? Ya kan? Disitulah pentingnya usul fikih dan fikih. Berarti kita ini salah semua. Harusnya kita keluarkan itu adalah kurma, gandum, ya kan? Tapi yang kita keluarkan beras. Coba, Nabi nyuruh nggak kita zakat pakai beras? Nabi melakukan nggak? Enggak. Berarti bukan semua perkara yang tidak dilakukan Nabi itu dilarang, bukan. Makanya ada hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempat dia nanti di neraka. Dusta atas nama Nabi.
Jadi dusta atas nama Nabi itu bukan cuma buat-buat hadis. Dulu itu sudah ada orang yang suka bikin hadis. Jualan semangka, gimana semangkanya supaya laris, bikin hadis. Iya. Ya kan? Tapi dusta itu enggak cuma begitu. Kalau ada orang bilang begini, coba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersalam-salaman setelah sholat berjamaah atau setelah sholat wajib atau setelah sholat. Ada nggak Rasul melarang kita salaman habis sholat? Ada nggak? Berarti orang itu dusta nggak? Bohong nggak? Bohong atas nama Nabi. Bohong atas nama Nabi. Ya kan? Makanya kalau belajar hadis itu, belajar ditambah usul sama fikih, oh ya Allah, ternyata ada banyak hadis yang tidak kita ketemui, kita belum dengar, ya kan gitu. Mungkin kemarin kan ketika mendengar hadis ini yang kita bacakan, amalan kita akan diperlihatkan. Ustadz ini dari mana ini hadisnya? Kok bisa begini? Ada hadis yang belum kita, dan masih banyak lagi. Ya kan? Nah, jadi Masya Allah. Jadi kalau kita berdusta atas nama Nabi bukan berarti bikin hadis palsu. Ada juga memang Nabi nggak melakukan, tapi Nabi nggak ngelarang gitu. Kita mengadakan Jumat berkah. Ada yang membid'ahkan, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Kenapa? Nabi tidak melakukan. Tapi apakah Nabi melarang? Enggak. Kalau dia bilang Nabi melarang, berarti dia sudah dusta atas nama Nabi. Hati-hati. Harus paham betul. Ya. Harus paham. Maka ketika kita berbicara masalah hadis ini harus hati-hati betul. Jangan sampai cepat menghakimi orang karena satu hadis. Hadisnya lemah. Contoh, jenengan melakukan dan sering sholat syuruk. Sudah baca hadisnya? Udah tahu derajat hadisnya? Ternyata hadisnya tidak sahih, tapi diamalkan terus. Ya kan? Apakah nggak boleh? Boleh. Karena ada hadis lain yang menguatkan, ada hadis lain yang mendukungnya. Dia naik derajatnya menjadi hasan. Hasan maafi muskilah, nggak ada masalah, kita kerjakan, kita laksanakan. Gitu, ya. Nah, jadi ketika kita nyebutkan hadis ini sahih, hasan, dhaif, itu penyandarannya kepada Nabi. Penyandarannya kepada Nabi. Nah, yang ketiga, setelah dapat hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, untuk apa? Untuk diserahkan ke ahli usul fikih. Supaya apa? Supaya dikelola menjadi hukum. Jadi bukan sekedar baca hadis, baca terjemahnya langsung, nggak boleh, langsung. Ada prosesnya, ada pengumpulan data hadis dulu dikumpulkan. Kenapa hadis yang lemah, dhaif itu? Ketika ada hadis yang lain, ada 3-4 hadis sama meriwayatkan, tapi setiap hadis ini lemah, dhaif. Tapi dhaifnya nggak berat. Maka ketika bertemu dengan riwayat yang lain, dia naik, Pak. Derajatnya nggak jadi dhaif, nggak jadi lemah, tapi jadinya hasan. Hasan li ghairihi. Itu. Ya. Nah, jadi ini yang paling penting kita paham 3 hal tadi dulu. Ya. Yang pertama bahwa menentukan hadis sahih, hasan dan dhaif itu adalah produk ijtihad. Dan mujtahid itu orang yang berijtihad mencari hukum-hukum ini bukan orang sembarangan. Dia harus tahu bahasa Arab, hafal 30 juz, ilmu nahwu sorobnya harus ngerti. Coba kita berwudu itu, Pak, kan ngusap rambut kepala itu berbeda jadi 3 pendapat. Itu gara-gara satu huruf, Pak, huruf ba. Wamsahu biruusikum, dan usaplah ba sebagian rambut kepala kalian. Ba itu ada maknanya sebagian, ada maknanya seperempat, ada
maknai isti'ab, semuanya. Semuanya, artinya semua rambut ini harus diusap. Itu bukan ahli hadis yang menentukan itu, tapi ahli fikih, mazhab fikih, ahli usul. Kan gitu. Nah, ya. Baik. Nah, setelah itu baru kita pengen melihat bagaimana definisi hadis-hadis yang ada. Ya, setelah itu nanti nggak usah dalam-dalam, sepintas saja, karena berat, Pak. Berat belajar hadis ini, betul berat, Pak. Coba, kapan kita bisa nggak kita membedakan mana yang menjadi sunnah Nabi, mana yang menjadi pekerjaan Nabi itu, tapi Nabi sebagai selaku manusia biasa. Kan Nabi kan manusia biasa seperti kita, tidur, bangun, makan, kerja. Apakah semuanya itu menjadi kesunahan? Secara umum iya, tapi misalkan makan Nabi itu dengan cara tiga jari. Pakai sendok nggak? Nggak. Maka kalau kita memang pengen ikuti sunnah Nabi, mohon untuk setiap rumah tidak menggunakan sendok dan ya kita ya kan? Makanya ada batasan di mana Rasulullah bersikap sebagai manusia. Ya kan? Nah, sikap-sikap kalau ketika ada yang dikuatkan oleh Nabi dengan perkataannya, maka itulah menjadi kesunahan. Kalau enggak, maka perbuatan beliau itu selaku apa? Perbuatan manusia biasa. Ya kan? Tapi kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah cara hidup Rasulullah, maka menjadi sunnah. Karena Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu sampai cara jalannya Nabi diikuti, ya kan? Coba jenengan di rumah punya kasur nggak? Punya. Nabi itu tidur di atas kasur atau di atas pelepah kurma? Cobain sekali-kali, besok ambil pelepah kelapa, tidur semalaman aja, susun, ya kan? Atau enggak lah tikar, ya kan gitu. Jadi penting kita belajar sunnah. Baik, kita tuliskan kan ada kalau Al-Quran, Bu, Al-Quran itu makna dan lafaznya dari Allah. Dan kita membacanya itu jadi rangkaian ibadah. Ada hadis qudsi di bawahnya. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Ya kan? Itu hadis qudsi. Di bawahnya ada hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini tidak banyak dibahas oleh ulama di bidang mustalahul hadis. Kenapa? Karena udah jelas kevalidannya, kesahihannya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh orang banyak. Orang 10, orang 20 yang meriwayatkan hadisnya. Dan mereka banyak ini nggak mungkin bersepakat untuk sebuah kebohongan. Makanya kalau kita belajar hadis, ketika belajar hadis mutawatir itu dibahas pendek singkat. Kenapa? Udah nggak perlu dibahas lagi, udah jelas. Nah, baru nanti ada hadis ahad. Hadis ahad itulah nanti ada muncul hadis yang diterima dan hadis yang tidak diterima. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang ke satu orang ke satu orang, atau dua orang atau tiga orang yang periwayatan itu tidak sampai pada hadis masyhur, gitu, ya. Maka ada hadis ditinjau dari bagaimana dia sampai ke kita, itu ada pembahasan tersendiri, ya. Ada hadis dilihat dari diterima dan ditolaknya, ada juga, dan ada hadis yang dilihat dari sisi siapa yang mengucapkannya. Makanya kalau itu dibahas panjang, ya. Cuman harapan kita nanti tidak hanya belajar fikih, tapi belajar usul fikih. Ada kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu sebenarnya membuat kita ini hidup damai, nyaman. Tidak berat sesungguhnya syariat ini. Tidak berat syariat ini. Tidak berat, betul.
Dan kita paham, larangan yang diberikan Allah kepada kita semuanya untuk maslahat kita semua. Coba Allah melarang kita mencuri, Pak. Mencuri kan nggak boleh. Coba kalau dibolehkan, kita pergi ke rumah si fulan, kita mencuri. Rumah kita ada orang 50 yang datang mencuri rumah kita. Ya kan? Maka dilarang supaya apa? Hidupnya nyaman. Zina dilarang. Kalau nggak dilarang, kayak dulu, Pak, pernikahan dulu ada 4 model pernikahan dulu. Ada model yang mirip dengan nikah kita hari ini. Ada model nikahnya dia sudah bersuami, ya kan? Tapi suaminya bilang, dia nunjuk laki-laki ini, mana orang yang pintar. Kalau di barat itu kan pemain bola biasanya ditunjuk. Nah, istrinya disuruh tidur sama orang tuh sampai lahiran. Kalau udah positif hamil baru dibawanya. Kalau belum, dibiarkan. Ada lagi nikahnya dengan cara apa? Masang bendera warna merah di rumahnya. Kalau dia masang itu berarti laki-laki siapapun yang mau pengen masuk rumah silakan. Betul, Bu, zaman jahiliyah. Nanti kalau sudah dia hamil melahirkan, yang tadi masuk-masuk diundang. Dia akan nunjuk, ini anakmu. Dan orang itu mau nggak mau harus mau. Oh, kacau, Bu. Wah, kalau nggak dilarang zina ini. Coba, nggak tahu bapaknya siapa. Iya. Maka ada itu. Ya kan? Untuk maslahat kita. Untuk maslahat kita. Nah, ini dulu ya sebagai pengantar. Nanti ya kalau memang ada waktu kita boleh baca lanjutkan kitab fikih kita. Masalah pembelajaran hadis mungkin kita kapan-kapan kita bahas ya tentang hadis-hadis ini, bagaimana cara menghadapinya. Ya, kita nggak bisa mengandalkan terjemahan kemudian kita tidak belajar sama orang yang berilmu mengerti tentang hadis. Dulu kan kita sampaikan, kan Nabi itu ketika melarang tidak boleh buang hajat menghadap kiblat, sampai hadisnya syariqu au gharribu, kalau mau buang hajat ngadaplah ke timur atau ke barat. Sedangkan kita kalau buang hajat nggak boleh membelakangi kiblat, nggak boleh hadap, karena memang di Madinah begitu, ngadapnya nggak ke barat. Nah, kita di Indonesia gimana praktekkan hadis ini? Baca terjemahnya. Oh, berarti perintah Nabi kalau buang hajat ngadap kiblat. Kenapa? Menghadaplah ke barat. Maka nggak bisa kita langsung mengandalkan terjemah, memutuskan dan mengambil kesimpulan dari hadis tersebut. Ada pembelajaran, prosesnya melalui usul fikih, produknya nanti jadi fikih, hukum-hukum itulah yang nanti ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ya, tapi itu terkait dengan perbuatan manusia. Selain manusia nggak ada hukumnya. Monyet nggak pakai baju apa hukumnya? Haram? Enggak, mubah. Manusia nggak pakai baju? Haram. Kan yang dihukum itu Makanya saya membaca statement seorang wanita, anak seorang ulama yang punya tafsir. Bapaknya nulis tafsir, masya Allah. Saya nggak menyebutkan namanya, ya. Iya. Dia kan pengen masuk surga, katanya masuk surga itu nggak harus lewat tutup aurat. Banyak cara masuk surga itu. Makanya sampai sekarang dia nggak pakai kerudung. Padahal kerudung itu wajib. Ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau saya orang awam yang baca buku itu tentang doa sehari-hari misalnya tulang doa itu bisa
misalnya ini ya, jadi dua. Kemudian di bawahnya itu ada taruh terapi sampai separuh ini. Menurut ini sokai, tapi menurut ini oh itu Hasan. Kemudian karena kemudian lagi sokaikan lagi. Nah, itu lantas kita untuk mengambil keputusan yang mengambil kesimpulan ini boleh atau tidak itu bagaimana? Baik ya. Jadi kita hari ini terbantu Pak, terbantu dengan catatan kaki itu. Kalau sudah ada penulis nyebut hadis ini diambil dari Sahih Bukhari, hadis ini diambil dari Muslim, hadis ini diambil dari Abu Daud, diambil dari Tirmizi, maka itu udah cukup. Udah cukup. Artinya kita udah tahu hadis ini kuat, hadis ini bagus, hadis ini lemah. Itu sudah cukup untuk dijadikan landasan hukum. Ya kan? Yang nggak boleh itu kalau nggak ada keterangannya. Kita baca hadis ada maknanya tapi nggak ada keterangannya. Derajatnya gimana ini? Nah, itu yang kita nggak boleh langsung memfatwakannya, menyampaikan ke orang lain begini. Paling tidak kita tanya dulu, cari dulu. Kalau sudah ada catatan, kan ini Pak, ini kan sudah ada dalil-dalilnya dan dalil-dalilnya sudah disebutkan. Rawahu Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, kan udah. Iya. Jadi kalau jenengan baca terjemahnya, ini ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ada. Gimana kalau kami nggak belajar usul, nggak belajar hadis, mustalah, nggak masalah, sudah ada catatannya, hadisnya sahih, hadisnya ini, ya. Gitu. Jadi begini Pak, yang diambil ada yang pernah menyebutkan di sini supaya apa ini supaya ini Hasan. Kan tadi, jadi yang menentukan sahih, hasan, dhaif itu kan produk ijtihadi. Masing-masing orang berusaha untuk menemukan, diteliti satu-satu. Oh si fulan ini kan syarat hadis sahih itu ada 5. Hadis sahih itu jelas diterima, ada 5. 1, orang yang membawakan hadis itu adil. Adil itu apa maksudnya? Agamanya bagus. Agamanya bagus. Terus bersikap adil, tidak sembarangan. Kalau keluar rumah masih pakai celana pendek, meriwayatkan hadisnya nggak diterima. Keluar rumah makan sambil berdiri, meriwayatkan hadisnya nggak diterima. Ketat, apalagi Imam Bukhari. Wah, itu ketat sekali. Ketat sekali. Kan zamannya Nabi samanya sahabat itu nggak ada hadis ini sahih, hadis ini nggak ada. Itu di masa-masa mazhabul fuqaha, mazhab fikih, baru dimunculkan derajat-derajat hadis itu setelah meneliti. Yang pertama itu syaratnya. Yang kedua, binaqlil adl dhabit, hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Kalau dia nggak kuat, misalkan kuat itu 100% nih, dia cuma punya kemampuan 90% untuk menghafal, maka turun, dia nggak lagi jadi hadis sahih, hadisnya hasan, turun. Nggak kuat hafalannya, cuma 50%, dhaif dia, ya kan? Syarat yang ketiga adalah ittisalus sanad. Sanadnya itu bersambung dari saya ke jenengan, ini bersambung sampai Nabi. Kalau terputus nggak sahih namanya. Terus tidak ada penyelewengan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang bisa membuat hadis itu cacat. Kalau ini terpenuhi, maka ada 2 kemungkinan. Kalau dia nggak sahih, dia hasan. Tadi yang membedakan antara hadis sahih dan hasan di hafalan. Kalau hafalannya kuat, sahih. Kalau agak-agak, hasan.
Kalau syaratnya di antara yang 5 ini ada yang tidak terpenuhi, maka hadis itu menjadi hadis dhaif, lemah. Nah, untuk mengamalkan hadis dhaif ini boleh atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, yang penting enggak berbicara tentang hukum. Ada yang mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk motivasi, untuk fadilah-fadilah amal. Berbeda ulama dalam masalah ini. Hadis lemah. Nah, yang repotnya kita nggak tahu kalau ada hadis lemah digabungkan jadi satu kan naik jadi hasan, lebih kuat dia. Cuma kan kita nggak ngerti. Kita satu hadis, ulama dulu itu paling nggak meneliti dalam hukum ini ada berapa hadis yang dikumpulkan supaya nanti dikeluarkan istinbat al-hukumnya, dikeluarkan hukumnya dari itu. Kan gitu. Nah, jadi contoh ada beberapa hadis yang tadinya lemah, tapi kemudian menjadi hasan, naik derajatnya karena ada hadis yang lain yang mendukung untuk menguatkannya. Hadis hasan li ghairihi tentang parfum wanita. Ini hadisnya awalnya dia lemah, tapi ternyata ada riwayat yang lain bahwa parfum wanita itu di sini aromanya itu ringan, ya. Di sini warnanya tersembunyi, baunya sedang. Beda dengan laki-laki. Laki-laki harus aromanya harus strong, kuat, ya kan? Nah, kalau perempuan harus nggak boleh kuat sekuat laki-laki. Nah, ini ada 2 hadis, ada 3 hadis. Lemah ketemu lemah, tapi tidak lemah banget. Akhirnya berkumpul jadi satu, naiklah derajatnya menjadi hasan. Karena hasan boleh dia dijadikan landasan hukum. Gitu, ya. Makanya memang harus nulis dan harus dijelaskan di papan tulis kalau masalah hadis ini. Nanti soal kapan-kapan ada waktunya. Monggo kalau jenengan ada yang mau ditanyakan yang lain terkait hukum atau yang lainnya. Monggo. Udah berapa menit kita? Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik ya. Kalau udah nggak ada, insyaallah cukup jelas ya masalahnya kajian kita pada malam hari ini. Karena nanti usul fikih dan fikih itu sangat penting dalam kehidupan kita karena semuanya berbicara masalah hukum. Ada kaidah-kaidah yang tidak bisa kita hindarkan. Contohnya, wasilah perantara itu bisa mengambil posisi hukum dari maksud kita. Lagi musim fitnah, Pak. Lagi musim perang. Apa hukum jual beli senjata perang? Orang lagi fitnah nih, lagi seru-serunya, maka nggak boleh. Namanya saddu dzari'ah. Menutup daripada nanti terjadi fitnah lebih besar, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh jual beli ini. Nah, gitu. Jadi ada banyak kaidah-kaidah, ya kan? Contoh lain, ada orang mau membeli tapi bahasanya minta, atau minta ya seperti Al-Quran. Al-Quran itu kita kalau di toko harusnya kita nggak bicara, Pak saya beli Quran. Enggak, karena Al-Quran itu nggak boleh dijual belikan. Tapi bahasanya harusnya hibah. Pak, Al-Qurannya dihibahkan ke saya berapa? Gitu. Kan hibah itu ngasih. Kan gitu. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan tema fikih kita di pertemuan yang akan datang tentang rukun sholat. Ya, rukun-rukun salat. Demikian dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.